Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Mukti, mahasiswa semester 2 Hukum Keluarga Institut Miftahul Huda, Fakultas Syariah, nomor induk mahasiswa 2425020227. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang ajaran tasawuf, penyucian hati dan adab murid menurut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya membuat video ini sebagai salah satu tugas dari soal UTS Akhlak Tasawuf. Sebelum ke inti dari penjelasan ini, apa sih akhlak tasawuf? Akhlak tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai derajat insan kamil, manusia yang sempurna. Tasawuf bukan hanya teori, tapi sebuah jalan hidup yang dijalani dengan hati yang ikhlas, bersih, dan penuh cinta kepada Sang Pencipta. Ada dua tokoh besar dalam dunia tasawuf yang sangat berpengaruh, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai Hujjatul Islam, yang dimana memadukan dua syariat, yang pertama ilmu kalam dan yang kedua tasawuf dalam satu kesatuan. Baginya, tasawuf adalah inti agama karena mengarah langsung pada hubungan batin antara manusia dan Allah. Adapun pokok-pokok ajaran tasawuf Al-Ghazali ini ada 5. Yang pertama itu tazkiyatun nafs, yang berarti penyucian jiwa, yang dimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit rohani seperti iri, dengki, dan riya. Ajaran yang kedua yaitu ma'rifatullah, yang dimana mengenal Allah dengan hati yang bersih, bukan hanya lewat akal atau teks. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara ilmu dan amal, yang dimana ilmu itu harus melahirkan amal karena tasawuf itu harus berakar pada syariat. Yang keempat ada ikhlas sebagai inti ibadah, yang dimana semua amal itu tanpa ikhlas akan tertolak karena ikhlas ini hanya bisa muncul dari hati yang suci. Yang kelima, menurut pokok ajaran Imam Al-Ghazali ini, cinta dan takut kepada Allah. Seorang sufi mencintai Allah, tetapi juga takut akan murkanya. Keduanya menjadi penggerak amal. Adapun ajaran tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tokoh sufi besar yang menggabungkan kekuatan ilmu syariat dan kedalaman hakikat. Beliau ini dikenal sebagai sikap zuhud, tawadu, dan karomah-karomahnya yang luar biasa. Dan adapun pokok ajaran tasawuf menurut Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama itu tauhid yang murni, menyembah Allah tanpa syirik, tanpa berharap selain kepadanya. Dan yang kedua, tobat dan taubat nasuha, yaitu tobat sejati adalah awal jalan sufi. Tanpa taubat, hati tidak bisa bersih. Dan yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Dunia hanya sementara. Sufi sejatinya menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Dan yang keempat yaitu cinta Allah sebagai puncak tujuan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, semua amalan tasawuf diarahkan untuk meraih cinta Allah, bukan pujian ataupun karomah. Dan yang kelima yaitu sabar, ridho, dan tawakal, yang dimana seorang salik harus siap diuji dan berserah diri kepada takdir Allah. Memasuki penjelasan inti yaitu penyucian hati. Apa sih penyucian hati? Penyucian hati yaitu proses menuju Allah. Kedua tokoh ini sepakat bahwasannya hati adalah pusat perjalanan spiritual. Tanpa hati yang bersih, ibadah hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Penyucian hati menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin, yang dimana menjelaskan bahwa hati adalah pusat dari segala perilaku manusia. Jika hati bersih, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Tapi jika hati kotor, maka rusaklah amal dan niat kita. Menurut beliau,
Penyucian hati ini dilakukan melalui 5 tahap penting. Yang pertama itu muhasabah, yang kedua takhalli, dan yang ketiga tahalli, dan yang keempat mujahadah, dan yang kelima zikir dan tafakur. Apa sih itu muhasabah? Muhasabah ini yaitu menilai diri sendiri setiap hari. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah mendekatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan? Yang kedua ada takhalli. Takhalli ini yaitu mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, sombong, dan cinta dunia. Yang ketiga ada tahalli. Tahalli ini yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia seperti sabar, ikhlas, syukur, dan tawadu. Yang keempat yaitu mujahadah. Mujahadah ini yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan memperbanyak ibadah. Yang kelima yaitu zikir dan tafakur. Apa sih zikir dan tafakur? Yaitu mengingat Allah setiap saat dan merenungi ciptaannya. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasanya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu hanya bisa dicapai dengan hati yang bersih. Yang kedua, penyucian hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu tokoh sufi dari Baghdad, menekankan bahwa hati itu harus dibersihkan dari semua penghalang antara hamba dan Allah. Menurut beliau, penyucian hati bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, tobat sejati, yang kedua zuhud, yang ketiga ikhlas mutlak, dan yang keempat tawakal dan ridha, yang kelima mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Yang pertama, tobat sejati. Bukan sekadar ucapan, tapi perubahan sikap yang total. Dan yang kedua, zuhud. Tidak tergantung pada dunia, tetapi hanya berharap kepada Allah. Yang ketiga, ikhlas mutlak, yaitu semua amal dilakukan karena Allah semata. Yang keempat, tawakal dan ridha, yaitu berserah diri kepada takdir dan tidak protes pada ketentuan Allah. Yang kelima yaitu mahabbah. Apa sih mahabbah? Mahabbah itu cinta kepada Allah, yaitu mengisi hati dengan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Beliau pernah mengajarkan bahwasanya janganlah hatimu tertambat pada sesuatu selain Allah, karena hanya Dia satu-satunya yang patut dicintai secara mutlak. Pembahasan yang kedua yaitu adab murid. Adab murid menurut Imam Al-Ghazali, bagi Imam Al-Ghazali ini, murid atau penuntut ilmu harus memiliki adab yang tinggi, karena adab lebih utama daripada sekedar ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, adab-adab penting bagi ilmu yaitu pertama, ikhlas dalam mencari ilmu. Niatnya semata karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua yaitu tawadu kepada guru, yang dimana tidak menyela saat guru bicara, tidak membantah, dan selalu hormat. Yang ketiga, menjaga lisan dan sikap agar tidak menyakiti guru atau sesama murid. Yang keempat yaitu mengamalkan ilmu. Ilmu tanpa amal adalah beban, bukan keberkahan. Yang kelima yaitu sabar dan tekun, karena jalan menuntut ilmu itu panjang dan penuh rintangan. Adapun adab murid menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam mendidik murid, Syekh Abdul Qadir ini sangat tegas dalam hal adab. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan seorang murid tidak terletak pada banyaknya ilmu, tapi pada kesungguhan hati dan adab yang benar. Berikut ada beberapa adab menurut beliau. Yang pertama itu taat penuh kepada mursyid atau guru rohani, karena guru adalah wasilah menuju Allah. Yang kedua, sabar dalam setiap ujian, baik berupa celaan, godaan dunia, atau cobaan hidup. Yang ketiga yaitu tidak membantah guru, meskipun belum memahami sepenuhnya. Yang keempat yaitu hidup disiplin dengan ibadah dan zikir, menjadikan waktu sebagai ladang amal. Yang kelima, zuhud dan tidak mengajar popularitas atau harta dalam proses menuntut ilmu.
Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama-sama menekankan bahwasanya tasawuf bukan sekadar zikir dan wirid, tapi perjuangan melawan nafsu, menjaga adab, dan mengikhlaskan diri hanya kepada Allah. Hati yang bersih, guru yang membimbing, serta adab yang dijaga, itulah bakal untuk menjadi hamba yang diridhoi Allah. Sekian pemaparan dari saya, Habibah Mukti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.